104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Selamat siang pendengar Trijaya, apa kabar Anda hari ini? Satu minggu cepat berlalu ya, sekarang sudah hari Jumat lagi. Dan di hari Jumat ini di Trijaya Siang, saya Wina Alifa bersama Anda. Kali ini mengajak Anda untuk mengikuti bincang-bincang menarik sampai jam 11 nanti. Kita akan berbicara tentang Pegadaian Arum Haji. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua ya. Dan niat baik pendengar Trijaya untuk segera menunaikan ibadah haji juga dipermudah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya lewat program Pegadaian Arum Haji. Untuk itu pendengar Trijaya, saya mengajak Anda untuk berinteraktif di sini. Langsung tanya-tanya ke narasumber apa saja yang ingin Anda ketahui tentang Pegadaian Arum Haji. Dan untuk itu di studio sudah hadir Mas Rizky, Marketing Officer Pegadaian Manuan Surabaya. Dan ada juga Mas Rahman, Supervisor Marketing Officer Area Surabaya 2. Selamat siang Mas Rizky, Mas Rahman. Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bukan cuman pendengar Trijaya, tapi Mas Rizky, Mas Rahman pastinya juga punya kerinduan untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, betul ya? Betul sekali. Nah, itu kita harapkan pendengar Trijaya juga bisa disegerakan niat baiknya untuk melaksanakan ibadah haji. Langsung saja Mas Rizky atau Mas Rahman dulu nih yang mau menjelaskan tentang apa namanya itu yang dimaksud dengan Pegadaian Arum Haji. Kok kayak ada bau-bau surat arum gitu ya namanya, Pegadaian Arum Haji. Silakan dijelaskan Mas Rizky atau Mas Rahman dulu, boleh? Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang Arum Haji Pegadaian ya. Yeah. Kebanyakan kan masyarakat masih belum ada yang tahu tentang produk Pegadaian. Nah, padahal di produk Pegadaian itu banyak. Jadi bukan cuman tentang gadai saja gitu Kak. Nah, di sini kita akan membahas lebih fokusnya kepada Arum Haji ini. Apa sih Arum Haji itu? Nah, Arum Haji itu adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman seperti mudah, itu, Kak. cepat, dan aman. Betul sekali. Apalagi kalau urusan ibadah haji kan antriannya panjang ya untuk Indonesia. Wah, ya. Pengennya bisa sekali. cepat kan ya Bisa Mas cepat, Rahman betul. ya. Terus tadi Benar. juga di awal sempat disinggung masih banyak yang belum tahu tentang Pegadaian Arum Haji ini. Jadi program ini sebenarnya kapan mulai diluncurkan Pegadaian, Mas Rahman? Oke, sebenarnya udah lama Kak, dari Udah tahun lama, ya? ya betul, dari tahun 2000-an. Jadi kita itu emang secara intent dan masif itu pergi ke instansi-instansi, ke masyarakat untuk baik. mensosialisasikan bahwasanya kalau di Pegadaian itu banyak produknya termasuk Arum Haji ini. Jadi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan nomor porsi haji secara cepat dan prosesnya mudah kayak gitu Kak. Iya, baik. Nah tadi Pegadaian Arum Haji ini dikatakan Mas Rahman mudah, cepat, dan aman. Betul. Yang pertama dulu, maksudnya mudah bagaimana Mas? Oke, mudah. Jadi yang pertama itu kata artian mudah di Arum Haji itu kebanyakan kita kan harus kalau misal daftar porsi haji itu kan nunggu 25 juta Kak. Iya, betul. Baru di dapat porsi betul. ya. Nah, di kita itu hanya cukup 3,5 gram emas aja. Itu nilainya berapa rupiah ya sekarang ya? 3,5 gram. Untuk 3,5 gram kurang lebih setara 3 juta. 3 juta saja. Iya. Baik, jadi itu tadi mudah. Tapi bikin penasaran, kok bisa hanya dengan 3,5 gram, 3 jutaan, kok bisa langsung dapat porsi haji? Bisa dijelaskan Mas Rizky atau Mas Rahman? Boleh Mas Rizky? Iya, baik. Jadi untuk di Pegadaian memang untuk yang dikatakan mudah adalah dengan cukup menjaminkan emas sebesar 3,5 gram. Itu akan kita bantu atau kita dampingi masyarakat untuk mendapatkan porsi haji seperti itu. Nah, 3,5 gram ini jika masyarakat belum mempunyai emas tersebut, itu bisa di Pegadaian ada namanya tabungan emas. Nabung dulu. Menabung dulu benar. Sampai dapat 3,5 tadi ya. Ya, tapi untuk syarat atau untuk administrasi pembiayaan porsi haji di Pegadaian ini kan memang menjaminkan emas tadi ya. Nah, itu bisa digunakan di tabungan emas itu sebesar 3,5 gram atau setara 3 juta rupiah, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika mengikuti program tabung emas tadi, itu diutarakan ya Mas Rizky bahwa ini nabung emasnya kan, nabung emas bisa untuk berbagai keperluan. Betul, ya. Itu diutarakan bahwa nabung emasnya memang untuk
mencicil ikut Pegadaian Arum Haji tadi. Ya, jadi untuk tabungan emas ini nanti akan istilahnya diblokir atau ditahan selama masyarakat atau nasabah masih dalam masa pembiayaan porsi haji. Oh, baik. Nah, untuk setelah selesai masyarakat atau nasabah selesai pembiayaan porsi haji, tabungan emas itu akan dikembalikan ke masyarakat kembali. Oh, baik. Jadi bisa digunakan untuk keperluan lain atau bisa digunakan untuk pelunasan pada saat nanti pemberangkatan haji. Jadi nggak apa-apa ya misalnya, nggak dulu deh ini sudah dapat 3,5, tapi kok ada keperluan lain ya masih belum bisa nih untuk bisa mengikuti Pegadaian Arum Haji, nggak apa-apa ya? Betul, iya. Jadi emas punnya itu juga masih di dalam tabungan emas itu sendiri. Gitu. Baik ya, mudah, cepat. Nah ini harus dijelaskan nih, Mas Rahman. Ya, oke Kak. Nah, kenapa cepat gitu kan ya? Jadi gini, kalau masyarakat atau enggak nasabah itu pengen niatnya haji kayak gitu, itu biasanya kan masih nunggu 25 juta, ya kan? Ketimbang nunggu-nunggu, masih nunggu berapa tahun kemudian atau enggak berapa bulan kemudian baru dapat 25 juta, terkumpul 25 juta baru dapat nomor porsi. Nah, di kita itu kan hanya 3,5 gram emasnya aja baru dapat porsi haji. Nah, itu kita mempercepat mendapatkan nomor porsi tersebut, otomatis kan jadwal pemberangkatan otomatis lebih cepat dong ketimbang yang antriannya. Betul, kita udah punya nomor porsi karena sudah ada nomor antrian tersebut. Kalau masih misal nunggu 25 juta kapan kayak gitu sih. Belum lagi nanti kepake lagi ya. Benar sekali. Menambahkan, Mas Rizky, kalau dibandingkan dengan instansi pembiayaan porsi haji lain ya mungkin itu kan kita harus nunggu dulu 25 juta. Lunas baru didaftarkan. Betul. Nah, untuk Pegadaian ini ketika sudah melengkapi persyaratan administrasi dengan menjaminkan emas berat 3,5 gram, langsung kita bantu untuk mendapatkan porsi haji tersebut. Paling nggak udah lega, alhamdulillah sudah dapat porsi hajinya gitu ya. Kita lebih tenang di awal, tinggal kita menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Seperti itu. Mudah sudah, cepat sudah, aman. Apa nih maksudnya? Silakan. Jadi kalau terkait yang masalah aman ini, yang jelas kan di sini ada 3,5 gram sebagai jaminannya. Nah, jaminannya itu otomatis dititipin di Pegadaian. Terus untuk porsi hajinya juga aman karena dititipin juga di Pegadaian. Jadi kalau misal sewaktu-waktu takutnya keselip atau gimana kayak gitu, itu digampangkan karena sudah dititipkan di Pegadaian itu. Jadi aman dari segalanya gitu. Dan kita tahu Pegadaian itu adalah milik pemerintah. Betul sekali, Kak. Jadi aman. Wah, ini makin menarik nih. Dan juga ada ketentuan-ketentuannya ya untuk pembiayaan ibadah haji dengan program Arum Haji Pegadaian ini. Tapi sabar dulu ya pendengar Trijaya, kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutkan tentang poin-poin menarik lainnya, antara lain tentang batas pinjaman, kemudian jangka waktunya, barang jaminannya, dan ada juga yang disebut mu'nah. Bener nggak saya nyebutnya? Mu'nah, bener nggak? Benar. Oh, benar. Apa itu? Nanti semuanya akan dijelaskan oleh Mas Rizky dan Mas Rahman ya. Jadi tetap di sini bersama Pegadaian Syariah. Kita lanjutkan kembali pendengar Trijaya, masih dalam program Pegadaian Arum Haji bersama saya Wina Alifah, dan narasumber ada Mas Rizky, Marketing Officer Pegadaian Manuan, dan Mas Rahman, Supervisor Marketing Officer area Surabaya 2. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Yang belum silahkan ya, lewat telepon bisa di 11924147 atau ke WhatsApp di 08113351047. Nah, Mas Rizky dan Mas Rahman, sekarang saatnya bisa dijelaskan ya tentang ketentuan untuk pembiayaan ibadah haji dengan program Arum Haji ini. Silakan. Ke mana poin yang pertama? Apakah batas pinjamannya sampai berapa sih? Ya, baik. Untuk pembiayaan porsi haji di Pegadaian ini kita bisa mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, di pembiayaan tersebut ada namanya biaya administrasi awal dan biaya angsuran yang dilakukan untuk tiap bulannya. Nah, untuk ketentuannya di administrasi awal itu ada biaya administrasi, ada
juga yang namanya kita nanti dibukakan tabungan haji. Oh ya? Ya, untuk tabungan haji ini kita bekerja sama dengan beberapa bank syariah, antara lain Sinarmas, BTN Syariah, dan Penin Syariah, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya biaya jasa kafalah. Nah, untuk administrasi awal ini diperlukan berarti tadi biaya administrasi sebesar 270.000 dan pembukaan tabungan haji cukup 100.000 dan jasa kafalah ini tergantung dari tenor yang kita pilih, mulai dari 70.000 sampai 412.500. Iya. Seperti itu. Baik. Nah, untuk program atau diskon yang saat ini berlangsung di Pegadaian mulai dari 22 Agustus sampai 11 September, untuk biaya administrasi sebesar 270.000 kita akan free kan. Seperti itu. Nah, cukup perlu biaya pembukaan tabungan haji 100.000 sama jasa kafalah yang dipilih berdasarkan tenor. Iya. Seperti itu, mulai dari total 170.000 rupiah. Baik. Jadi untuk tabungan hajinya bukan di Pegadaian ya, tapi Pegadaian Syariah bekerja sama dengan bank-bank syariah. Betul. Begitu ya. Nanti nabungnya di situ. Untuk jangka waktunya tadi berapa lama, Mas Rizky? Ada mulai dari 12 bulan atau 1 tahun sampai 5 tahun atau 60 bulan. Jadi yang tadi yang dimaksud tabungan haji sama tabungan emas memang beda. Tabungan emas itu memang bisa digunakan ketika calon nasabah haji ini tidak mempunyai jaminan sebesar 3,5 gram. Seperti itu. Jadi bisa dibukakan tabungan emas, yang dimana tabungan emas di Pegadaian ini ketika kita istilahnya nabung ya, kayak di bank itu dikonversikan menjadi gram-graman emas. Seperti itu. Nah, gram-graman emas ini yang diperlukan dalam pembiayaan porsi haji yang dijaminkan sebesar 3,5 gram. Seperti itu. Baik. Untuk prosesnya atau tahapan-tahapannya, Mas Rahman bisa dijelaskan ya dari awal tadi. Jadi nasabah harus membawa emas dulu, terus tahap-tahap berikutnya bagaimana, Mas Rahman? Oke, baik Kak. Jadi untuk tahap-tahapannya sih ini tergolong gampang mudah dan cepat ya? Gitu ya, mudah. Jadi si calon nasabah Arum Haji ini cukup datang ke outlet Pegadaian, tentunya di sekitaran area Surabaya 2. Nah, di mana aja di area Surabaya 2 itu terdiri dari Manukan, cabang Manukan, terus Pegadaian Wiyung, Pegadaian Jemur Sari, Sepanjang, terus Gedangan, Sabah Sidoarjo, terus Mojosari, Mojokerto kayak gitu. Nah, tahapannya jadi si calon nasabah pergi ke outlet, nah nanti cukup mengisi form-form yang sudah ditentukan dan membawa emas jaminannya itu 3,5 gram emas. Terus habis itu tanda tangan akad. Nah, nanti kita akan mendampingi ke depaknya untuk foto. Jadi cepat. Kalau misal si nasabahnya, "Mas, saya bisanya hari ini dong, bisa nggak fotoan?" Jadi bisa banget gitu. Diatur ya. Betul, bisa diatur. Jadi cukup bawa 3,5 gram emas ke outlet, mengisi administrasi dan segala macamnya. Nah, baru kita bawa ke depan untuk fotoan. Baru itu dapat nomor porsi haji kayak gitu. Baik. Kemudian untuk syarat-syarat lainnya, syarat-syarat administratif yang mulai dari usia, dokumen-dokumen pendukungnya, apakah KTP, kartu keluarga, apa saja Mas yang harus dilengkapi? Oke, baik Kak. Untuk persyaratan umumnya itu persyaratan usia mendaftarkan minimal 12 tahun. Jadi dari 12 tahun itu sudah bisa, betul. Dan maksimal di kita itu 60 tahun. 60 ya. Benar. Baik. Terus membuka tabungan haji di bank yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu bank-bank syariah itu. Terus mendaftar ke Kemenak dan untuk menerbitkan yang SPPH-nya itu. Nah, untuk persyaratan administrasinya yaitu yang kayak barusan yang udah dijelaskan, yaitu terdiri dari emas seberat 3,5 gram. Nah, terus fotokopi 5 rangkap yang terdiri dari KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Ya gitu. Kalau misal gak ada kartu keluarga, bisa pakai surat nikah bagi yang sudah menikah gitu. Nah, kalau misal akte kelahirannya gak ada nih, jadi bisa pakai ijazah. Bisa ya? Bisa. Nah, terus 7 lembar materai. Ya, terus habis itu pas foto berwarna berlatarkan putih.
kayak gitu. Nah habis itu wanita ya seperti biasa, wanita ya misal pakai jilbab dan pria tidak memakai peci. Jadi ukurannya 3x4 dan 4x6, 20 lembar serta 10 lembar kayak gitu. Iya. Dan sebelum kita lanjut lagi pendengar Trijaya, kita mulai jawab pertanyaan yang masuk ya, Mas Rizky, Mas Rahman dari pendengar Trijaya. Nah ini minta dijelaskan lagi nih Mbak Lia di Surabaya. Mudah-mudahan nggak ada bosan-bosannya ya Mas Rahman sama Mas Rizky. Bagaimana mekanisme, sekali lagi nih, mekanisme atau prosedur pendaftaran dalam program Arum Haji? Mungkin belum jelas Mas Rizky, Mas Rahman, silakan. Oke, jadi mekanismenya itu si calon nasabah ini atau enggak masyarakat yang pengen mendaftarkan Arum Haji itu datang ke outlet yang terdekat di area Surabaya 2 tentunya. Nah nanti pada akhir acara akan ada spesial lah dari tim area Surabaya 2 gitu. Nah, si nasabah itu datang ke outlet terus untuk mendaftar, mengisi form pendaftaran Arum Haji dan menyerahkan sesuai dengan persyaratan yang barusan kita ini tentukan dan jaminannya juga. Habis tanda tangan akad baru kita antar ke depaknya kayak gitu. Gitu Mbak Lia. Ini dari Bu Arni di Ngagel. Berapa lama durasi pembiayaan atau angsuran untuk haji reguler dan ONH plus? Kalau awalnya saya mendaftar untuk pembiayaan haji reguler lalu ingin pindah ONH plus, apakah bisa langsung dipindah? Apa saja prosedur dan persyaratannya? Oh ini lebih teknis ke pendaftaran hajinya ya? Oke. Tapi bisa dibantu kalau ada informasi yang bisa disampaikan, silahkan. Sekali lagi saya jelaskan yang dimaksud emas 3,5 gram tadi ya. 3,5 gram ini berbentuk logam mulia. Nah, bagi masyarakat atau calon pembiayaan haji di Pegadaian, kalau memang tidak mempunyai logam mulia, itu tadi salah satunya buka tabungan emas, atau bagi yang memiliki perhiasan dalam bentuk perhiasan itu nilainya kurang lebih 7 gram. Seperti itu. Nah, untuk masa tunggu ya. Kalau masa tunggu memang lebih teknisnya di Departemen Keagamannya, tapi yang informasi yang kita dapat adalah untuk standarnya, untuk peraturannya di Jawa Timur kurang lebih 30 sampai 35 tahun untuk masa tunggunya. Nah, untuk teknis dari haji reguler ke ONH plus, kalau di Pegadaian itu bisa awalnya dari haji reguler, itu prosesnya harus istilahnya ditutup dulu. Habis itu daftar lagi ke yang haji plus. Memang kayak pemporsian lebih ngulang lagi sih sebenarnya. Oh jadi ngulang dari awal ya? Iya, karena memang kalau lanjut itu memang belum bisa. Gitu. Jadi mendaftar lagi dari awal. Betul, ya. Berarti penantian masa tunggunya nanti lebih lama juga ya? Masa tunggunya mungkin karena speknya yang baru, karena plus itu nanti akan beda lagi. Oh ya, karena plus antriannya lebih pendek. Betul, baik. Gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang masuk, bisa dijelaskan untuk simulasi Arum Hajinya, misalnya untuk tenor 12 bulan, biayanya berapa, angsurannya berapa, Mas Rizky, Mas Rahman, silakan. Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk tenor yang 12 bulan nih. Nah, sekarang kan mumpung lagi ada program dari area Surabaya 2 di mana administrasinya itu biasanya 270 itu free. Iya, betul. Jadi tenor 12 bulan nih, untuk tabungan hajinya itu 100.000 pembukaan tabungan haji. Terus ditambah jasa kafalah 70 dan totalnya itu 170. Dan angsurannya ini sekitar 2.300.000-an. Baik. Per bulan untuk 12 bulan. Itu yang tenor 12 bulan nah, ya. Jadi kalau misal kelama ini kah apa masih lebih tinggi kayak gitu. Nah, bisa. Jadi di kita itu ada namanya yang keringan. Jadi biar masyarakat juga ringan lah gitu. Betul. Jadi sama-sama enak sambil menunggu hajinya juga dan dapat nomor antrian kayak gitu. Nah, tinggal pilih yang 60 bulan. Kayak gitu. Nah, di sini angsurannya cukup 600-an. Jadi sangat ringan lah per bulannya 600-an sembari nunggu antrian hajinya. Nggak terasa tahu-tahu sudah dipanggil sama depak. Baik, gitu. Tinggal disesuaikan saja untuk tenornya ya sesuai kemampuan. Betul. Baik, kita akan lanjut lagi pendengar Trijaya berikutnya bersama Pegadaian Syariah, masih tentang Harum Haji. Jadi tetap bersama kami. Terima kasih masih di sini pendengar Trijaya, masih bersama Pegadaian. Kita masih bincang-bincang tentang Pegadaian Arum Haji bersama Mas Rizky, Marketing Officer Pegadaian Manuan, dan Mas Rahman,
Supervisor Marketing Officer Area Surabaya 2. Masih ada waktu untuk Anda bergabung. Silakan teleponnya bisa di 99251047 atau WhatsApp di 08113351047. Dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Nah, Mas Rahman, Mas Rizky, ini ada yang menarik ya. Salah satu alasan mengapa kita harus mendaftar haji melalui Pegadaian itu adalah memperoleh pinjaman dengan skema rahan yang tidak memberatkan. Apa nih? Istilah rahan sendiri juga bisa jadi belum familiar ya untuk sebagian pendengar Trijaya. Bisa dijelaskan, Mas? Oke, baik Kak. Jadi di sini memperoleh pinjaman dengan skema rahan yang tidak memberatkan. Nah, salah satu contohnya yaitu tadi. Jadi cukup 3,5 gram emas saja. Gak jadi berat ya? Ya, betul. Jadi hanya 3,5 gram emas kita bisa dapat nomor porsi haji gitu Kak. Nah, terus emas dan dokumen haji tersimpan aman di Pegadaian. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Kadang kan ada nih masyarakat yang nyimpannya, wah di mana ya nomor porsi saya mana sama tabungan kan gitu, bingung-bingung. Nah, kalau udah di Arum Pegadaian Haji ini cukup, oh iya kan porsi haji saya dan tabungan serta jaminan emasnya itu kan ada di Pegadaian kayak gitu. Mungkin untuk rahannya sendiri nggak perlu khawatir karena nanti ketika pembiayaan selesai atau lunas akan dikembalikan lagi ke gitu ya, calon pembiayaan hajinya. Daripada gitu. cuman disimpan di rumah nggak ada manfaatnya, ada resiko hilang. Iya, tapi kalau dititipkan di Pegadaian itu bisa untuk tadi ya mempercepat proses mendapatkan porsi haji. Dan mungkin nilainya juga akan bertambah karena emas itu sendiri. Betul. Kalau dalam uang kan nanti bisa tergerus inflasi kepotong biaya administrasi dan sebagainya. Tapi kalau emas relatif stabil ya untuk nilainya ya. Dan kita jawab lagi pertanyaan yang masuk nih, Mas Rahman, Mas Rizky dari Pak Dwi. Bagaimana cara menghubungi Pegadaian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Arum Haji? Mungkin bisa saya tambah juga pertanyaannya. Harus datang nggak sih ke kantor Pegadaian atau ada aplikasi? Kita bisa manfaatkan aplikasinya untuk dapat info-info gimana, Mas? Ya. Untuk informasi mungkin lebih enak kalau kita tatap muka ya Kak ya. Oh iya. Iya, jadi informasi yang diserap pun juga calon nasabah paham seperti itu. Nah, untuk masyarakat di area Surabaya Barat itu bisa menghubungi di kantor Pegadaian Outlet cabang Manuan dengan saya, mungkin dengan Rizky di nomor handphone. Boleh disebutkan, boleh ya? Di 0812 3552 0057. Jadi mungkin masyarakat Surabaya Barat bisa tertarik dengan pembiayaan porsi haji melalui Pegadaian, bisa datang ke outlet maupun menghubungi saya seperti itu. Iya. Lebih apa ya istilahnya? Lebih marem kalau bisa ketemu langsung. Lebih marem, lebih jelas seperti itu. Nah, jangan khawatir juga karena selama promo atau yang sedang berlangsung saat ini di 22 Agustus sampai 11 September bagi 100 calon haji yang akad di Pegadaian akan mendapatkan souvenir logam mulia. Wow, souvenirnya logam mulia. Iya. Cuman buat 100 orang saja loh pendengar Trijaya. Jadi harus cepet ya. Nanti kalau sudah 100 orang nggak dapat lagi souvenirnya. Makanya segera merapat ke outlet-outlet terdekat. Dari administrasi sudah free, nanti akan mendapatkan souvenir logam mulia. Baik, ini dari Mbak Cynthia. Waduh, menarik ya programnya. Tapi yang pengen cepet-cepet umroh juga ada program nggak nih di Pegadaian Syariah? Nah, kalau haji masih harus nunggu kan ya. Tapi kalau umroh bisa lebih cepat kan? Gimana? Bisa dibantu nggak untuk niat baiknya Mbak Cynthia ini, Mas? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kalau sekarang ini kan tentang pembahasan Arum Haji Pegadaian. Nah, untuk yang umroh itu sendiri di kita itu ada namanya Arum Safar. Jadi produknya berbeda gitu. Tapi dasarnya saya akan jelaskan kayak gitu. Itu benar. Jadi adanya kalau misal saya sembari nunggu haji mau berangkat umroh gitu, itu bisa. Jadi langsung ke Pegadaian terdekat atau enggak langsung menghubungi nomor telepon yang sudah Mas Rizky barusan jelaskan gitu. Kayak gitu, Kak.
Programnya beda. Programnya beda. Mungkin Betul. juga untuk persyaratan, spesifikasinya juga berbeda. Termasuk dari jaminannya juga beda. sendiri juga kayak beda. gitu. Waduh, gitu. menarik nih. Jadi nanti harus datang lagi ya ke Trijaya FM untuk menjelaskan tentang Arum Syafar. Arum Safar Dan program-program pegadaian Betul. lainnya. Nah, untuk Arum Safar ini nggak cuma umroh aja. Jadi kalau seumpama masyarakat ingin berwisata religi di luar negeri, Oh iya. kita bisa bantu. Masuknya memang produknya Arum Safar seperti itu. Maaf, ini wisata religi untuk yang muslim saja atau untuk yang non muslim, misalnya ke Israel, ke benar. Yerusalem, gimana Mas? Oke, jadi kalau untuk yang yang wisata religi ini, jadi tidak harus yang muslim saja. Bagi yang non muslim itu bisa, Kak. Wah, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa diundang lagi ya, Kak ya, Iya, untuk untuk menjelaskan lagi ya. Iya, untuk menjelaskan yang Arum Safar. Yang jelas kalau misal pastinya nanti bisa silakan hubungi Mas Rizky yang terkait untuk yang wilayah Surabaya Barat kayak gitu. Gitu. Iya. Wah, harus berterima kasih ke Mbak Cynthia ya, karena jadi tahu bahwa program-programnya itu banyak. Mbak Cynthia langsung saja menghubungi Pegadaian terdekat karena bisa membantu keinginan Mbak Cynthia untuk segera pergi umroh ya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik dari Pak Fandi. Untuk meyakinkan saya, masih belum yakin. Untuk meyakinkan saya, bagaimana perkembangan atau kesuksesan program Arum Haji sejauh ini. Nah, kayaknya nih kalau udah banyak yang ikut baru yakin. Oh iya bener, ternyata banyak yang ikut. Silakan diyakinkan Pak Fandinya, Mas Rizky, Mas Rahman. Oke, baik, Kak. Jadi untuk untuk program Arum Haji Pegadaian itu masyarakat itu tidak perlu khawatir lagi. Soalnya pas waktu ada program promo ini di tanggal 22 Agustus ya Mas Rizky, itu promonya itu sampai tanggal 11 September. Nah, yang daftar itu terkait untuk masalah dapat souvenir logam mulia yang khusus 100 pertama pendaftar itu dapat souvenir logam mulia, itu sudah 30 orang yang daftar, Kak. Padahal kuotanya 100 orang kan? Iya, padahal kuotanya 100 orang. Itu masih yang program ya. Nah, yang kemarin-kemarinnya itu sudah banyak di kita yang daftar. Karena apa? Prosesnya cepat, mudah dan aman kayak gitu. Dan kebanyakan di kita itu juga daftarnya yang para anak-anaknya itu didaftarin. Ya, jadi dalam satu keluarga bisa 3 sampai 4 orang. Benar. Seperti itu. Soalnya kan informasi dari Depak itu daftar tunggunya kan 30 kan kayak gitu, Kak ya. Nah, jadi para orang tua itu khawatir kalau misal si anak-anaknya nanti ini daftar di umur 40 atau enggak 50, itu bisa aja kan untuk antriannya kan lebih lama gitu. Betul. Jadi masih mumpung ada yang umur 12 tahun udah didaftarkan kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, Kak. Jadi untuk masalah kepastian dan keamanan untuk yang program Arum Haji itu sudah tidak diragukan lagi. Iya. Gitu, Kak. Udah Pak Fandi, nggak yakinnya jangan lama-lama, harus yakin. Betul. Jadi mumpung masih sisa banyak nih untuk yang masih ada promonya. promo, ya. Iya. Baik. Ya, masih satu segmen lagi pendengar Trijaya, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang Pegadaian Arum Haji. Segmen terakhir kita pendengar Trijaya dalam perbincangan bersama Pegadaian dan masih membicarakan tentang Pegadaian Arum Haji. Silakan manfaatkan waktu yang masih ada untuk kembali berinteraktif di 99241047 atau WhatsApp di 0811 33 91047. Masih bersama Mas Rizky dan Mas Rahman. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Iksan. Bagaimana kalau karena satu dan lain hal terhambat untuk membayar angsuran setiap bulannya? Apakah ada penagihan atau ada denda? Gimana nih pertanyaan Pak Iksan? Oke, baik, Kak. Jadi untuk masalah keterlambatan nih, kalau misal sewaktu-waktu ada masalah kayak Nggak gitu, bisa nggak bisa nyicil kayak gitu. Nah, di kita itu ada beberapa opsi. Jadi yang pertama itu melakukan kayak cara Pembatalan haji, penagihan kayak gitu. Jadi kita kayak ngubungin si nasabahnya, ngasih notif kalau misal pembayaran Anda sudah jatuh tempo atau gitu kayak gitu. Nah, kalau misal si nasabahnya ini masih belum bisa, nah itu kita lakukan pembatalan haji, Kak. Kayak gitu. Jadi kalau
ada 1 bulan misalnya nggak bisa bayar angsurannya, itu langsung batal ya? Langsung pembatalan kayak gitu. Oh, sayang banget ya. Sayang banget sebenarnya. Iya. Makanya kita kan di tenor ini ada yang memang ringan kayak gitu. Jadi dipilih aja yang ringan kalau khawatir nggak bisa nyicil ya kan? Betul sekali, Kak. Daripada nanti ada yang waktu kita nggak bisa mengangsur ternyata dibatalkan. Benar sekali. Nah, kalau misal ya dibatalkan begitu, bagaimana cicilan-cicilan sebelumnya dikembalikan atau dialihkan ke program lain di Pegadaian atau gimana? Jadi teknisnya adalah kan sebenarnya kan dari Pegadaian sudah istilahnya melakukan istilahnya ke kemenaknya itu senilai 25 juta. Nah, jika ada calon haji yang batal, itu otomatis dana tersebut dari kemenak akan dikembalikan ke Pegadaian. Nah, dari Pegadaian itu nanti akan dikurangi atau istilahnya akan dihitung dari kewajiban nasabah yang belum terlunasi dan yang sudah nasabah bayarkan. Ya, jadi kalau nanti memang sisa akan dikembalikan ke nasabah. Jadi angsuran yang sudah masuk nasabah bayarkan itu akan dikembalikan lagi batal, ke kan? Betul gitu. Wah, tapi jangan deh, sayang soalnya. Pembatalan ini nggak bisa pindah tangankan seperti itu. Kalau memang nanti terjadi gagal bayar, akan otomatis pembatalan keberangkatan porsi hajinya. Misal nih pernah gagal bayar, terus mau coba lagi, masih bisa nggak? Atau ada blacklist seperti kalau kita misalnya nggak ngangsur cicilan di bank, ada blacklist di BI, gimana nih Mas? Ini agak teknis ya. Iya, betul. Jadi kalau misal si nasabah itu nggak bayar ya selama 1 bulan, terus pengen dibatalkan nih, terus nanti ikut lagi. Nah itu bisa, Kak. Gitu. Jadi soalnya kalau di Arum Haji Pegadaian ini tidak ada istilah BI checking, cek BI checking kayak gitu. Jadi masih bisa kayak gitu. Tapi mungkin prosesnya akan ngulang lagi ya. Iya, jangan deh, sayang gitu. Ya. Pokoknya Bismillah, niat insya Allah mudahkan untuk bayar pasti cicilannya kalau baik pasti akan dilancarkan. Oke, baik. Dan pertanyaan lagi dari Pak Rahmat, apakah ada opsi atau pilihan pembayaran lebih cepat dalam program ini jika peserta ingin melunasi sebelum jatuh tempo? Oh, mungkin awalnya pengen yang berapa tahun gitu, ternyata pengen lebih cepat. Gimana Mas Rizky, Mas Rahman? Ya, jadi untuk pembiayaan porsi haji di Pegadaian ini sangat bisa untuk dipercepat. Ini kebalikannya pertanyaannya Pak Iksan tadi yang nggak bisa melanjutkan misalnya betul, ya. Nah Pak Rahmat ini beda kebalikannya. Ya kalau yang tadi mungkin karena gagal bayar, kalau sekarang kelebihan kemampuan bayar gitu istilahnya. Lebih cepat. Iya, jadi untuk pelunasan lebih cepat itu bisa dilakukan untuk pembiayaan porsi haji di Pegadaian. Mungkin juga nanti kalau ada program juga ada diskon biasanya. Wah, untuk pelunasannya itu. Karena lebih cepat. Iya, betul. Jadi untuk penalti memang penalti pasti ada. Pasti ada. Cuman ada diskonnya itu seperti itu kan. Iya. Penalti tapi di diskon. Oke. Baik. Nah, ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Silakan disampaikan lagi poin-poin pentingnya untuk meng-underline ya tadi bincang-bincang kita tentang Arum Haji, atau bisa juga mengajak pendengar Trijaya supaya ayo ikut Pegadaian Arum Haji ini, jangan lama-lama mikirnya, ini program bagus, niat bagus ya, dibantu Pegadaian. Silakan Mas Rizky, Mas Rahman. Ya, untuk calon nasabah maupun masyarakat, yang penting kita sudah punya pengen niat untuk haji dulu. Betul. Nah, Pegadaian nih bisa bantu masyarakat maupun calon nasabah haji dengan cara di Pegadaian cukup menjaminkan 3,5 gram berupa logam mulia, dan persyaratannya pun juga cukup mudah, cepat, dan biaya yang dilakukan atau yang harus dipenuhi juga tergolong rendah karena adanya promo yang sedang berlangsung saat ini dari Pegadaian, mulai dari 170.000 bisa mendapatkan porsi haji seperti itu. Mas Rahman, silakan. Ya, betul. Jadi untuk masyarakat yang pengen daftar Arum Pegadaian Haji ini tidak usah lagi
keraguan-raguan kayak Yeah. gitu. Karena di sini pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dan prosesnya mudah, cepat dan aman, halal. Apalagi halal udah dapat kategori halal dari MUI. Nah, Betul. makin yakin ya. Di mana pembiayaan yang disertai rahn fatwa dari MUI itu sudah ada, Kak. Ya. Jadi nomor 92 DSN MUI 4 2014 kayak gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Ya, segerakan niat baik, jangan ditunda-tunda ya. Dan ini adalah akhir dari bincang-bincang kita pendengar Trijaya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Semoga semakin bersemangat ya untuk segera mengikuti program Arum Haji Pegadaian. Mas Rizky, Mas Rahman, terima kasih juga bincang-bincangnya. Sukses selalu, sukses juga untuk Pegadaian ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya Wina Alifa, pendengar Trijaya. Setelah ini masih akan bersama Anda di Trijaya Siang.